Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Selamat siang Ibu Tony. Selamat siang juga anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, ceria, luar biasa. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan bimbingan prasejarah kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu maju kita dalam doa. Semuanya siap berdoa. Sebelum kita maju ke tahap berikutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ini siapa yang tidak masuk kelas? Hari semua. Hari semua. Hari ini tanggal berapa? 19. Jadi kalian merasa tidak akhir-akhir ini cuaca di Kupang berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan, atau di daerah kalian ada yang daerah hujan? Hujan loh. Jadi Ibu minta kalian untuk tetap menjaga kesehatan, apalagi sekarang lagi minggu depan atau 2 minggu lagi kalian akan mengikuti kelas ya toh. Jadi Ibu minta kalian kurang-kurangi minum es dengan makan jajan yang berlebihan. Itu juga akan membuat kalian sakit. Oke, jadi topik kita pada siang hari ini tentang kepercayaan diri. Jadi tujuan topik kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami proses kepercayaan diri dan faktor yang mempengaruhinya. Terus yang kedua, siswa mampu menerima pentingnya percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu melakukan latihan atau praktik untuk meningkatkan keterampilan sosial yang mendukung kepercayaan diri. Oke, jadi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalian masih ingat kesepakatan kelas kalian? Siapa yang tahu kesepakatan kelas kalian apa sebut pertama? Bombe apa? Kira? Putra? Terus Alef? Oke, kita tepuk salut untuk kelima teman kita dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan prasejarah pada siang hari ini? Sudah. Apakah kalian sudah siap? Siapa yang semangat? Sudah. Karena kalian sudah jadi
Ingatkan ikuti gerakan ini teman. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, pegang bukan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, Tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. salut, 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 salut. Silakan duduk. Kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita? Oke, jadi kita mulai. Diharap anak-anak untuk memperhatikan dan menyimak apa yang ibu jelaskan. Perhatikan slide PowerPoint di depan ya. Kita punya materi tentang kepercayaan diri. Oke, yang pertama kita belajar tentang pengertiannya. Jadi sebelumnya ibu bertanya, pengertian kepercayaan diri itu apa menurut kalian? Apa itu kepercayaan diri? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Kita apa? Kepercayaan diri adalah rasa percaya tentang keyakinan pada seseorang. Jika diperoleh suatu kepercayaan dengan kesusahan dan tanggung jawab. Oke, jadi kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting pada diri seseorang. Jadi, ibu mau tanya, apakah kepercayaan diri itu merupakan aspek yang positif atau negatif? Aspek kepercayaan diri, aspek yang positif atau negatif? Positif. Oke, jadi yang berikutnya itu ada aspek-aspek kepercayaan diri. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri. Yang kedua, optimis. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri. Jadi, seseorang, misalnya kalian ketika melakukan sesuatu, kalian harus yakin bahwa oh ini pasti saya bisa melakukannya, saya pasti bisa melaluinya. Jadi pasti dalam diri setiap individu itu ada kemampuan dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, kalian harus yakin dan percaya diri. Jika kalian tidak percaya diri, maka dan kalian tidak yakin, maka apa yang kalian lakukan itu kalian tidak akan puas dengan hasilnya nanti. Terus yang berikutnya, optimis. Optimis juga merupakan aspek dalam kepercayaan
misalnya kalian melakukan sesuatu, terus kalian tidak yakin, kalian masih ragu, mungkin nanti mungkin ketika UAS nanti saya punya nilai di bawah KKM. Jadi saya harus yakin, saya harus belajar supaya saya bisa mencapai target saya bisa mencapai tujuan saya. Begitu juga dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab sudah termasuk di dalam aspek keyakinan dan akan kemampuan diri dengan optimis. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Sekarang ibu mau tanya, faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri itu kan ada dua, ada faktor internal dengan faktor eksternal. Ibu mau tanya, siapa yang tahu pengertian dari faktor internal? Faktor internal. Ya, Iman? Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri. Ya, kita tepuk salut dulu untuk Iman. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terus siapa yang tahu apa itu faktor eksternal? Ya, Iman? Faktor yang berasal dari luar. Oke, kita tepuk salut juga untuk Herman. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi kita bahas yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama itu kondisi fisik. Jadi kondisi fisik seseorang juga sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Jika kondisi fisiknya kurang menarik, akan menjadi penyebab utamanya rendahnya diri seseorang tersebut. Jadi misalnya kalian komunikasi dengan orang yang belum minta maaf tapi tidak bisa bicara, pasti nanti dia juga tersinggung dan dia tidak percaya diri untuk berkomunikasi dengan kalian karena dia mempunyai kekurangan. Jadi jika mendapat teman yang begitu, tolong jangan kalian bully, kalian tetap menghargainya. Terus yang berikutnya usia. Usia juga mempengaruhi kepercayaan diri. Jadi usia itu terbentuk dan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi kepercayaan diri seseorang mengalami perlakuan pada masa anak-anak ke dewasa dan ke remaja. Jadi misalnya kalian komunikasi atau berinteraksi dengan orang yang lebih tua, misalnya opa-opa atau oma-oma di jalan. Kalian kalau lewat, kalian sapa atau tidak? Jadi kalau ketika kalian berinteraksi dengan oma atau opa tersebut, ibu mohon dengan tutur kata yang sopan, dengan etika yang baik. Karena jika kalian berbicara sembarang atau tidak sopan, nanti kalian yang malu, kalian yang tersinggung, nanti opa oma yang tersinggung. Dan ibu mohon nanti kalau berbicara atau berinteraksi dengan orang yang usianya lebih tua dari kalian, kalian harus dengan tutur kata yang sopan. Yang berikutnya konsep diri. Jadi konsep diri juga merupakan konsep diri merupakan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh individu tentang dirinya. Yang berikutnya harga diri. Jadi harga diri merupakan penilaian diri yang dilakukan seseorang terhadap dirinya yang didasarkan pada hubungan dengan orang lain. Kalian semua punya harga diri tidak, ibu tanya? Ya. Kita semua di sini punya harga diri. Yang berikutnya kita masuk ke faktor eksternal. Jadi faktor eksternal yang pertama itu pendidikan. Jadi tingkat pendidikan seseorang juga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dirinya. Misalnya ini Amora, di lingkungannya itu dia punya teman yang tidak sekolah waktu TK, sedangkan Amora sekolah dari TK sampai SD. Jadi ketika nanti mereka bermain terus nanti mereka sepertinya bahas tentang pendidikannya, nanti Amora cerita bilang waktu kami sekolah TK, kami punya permainan di TK itu beragam, terus seru bermain dengan teman-teman yang sebelumnya kita tidak kenal begitu. Jadi nanti temannya Amora tersebut dia tidak percaya diri ketika dia bermain dengan Amora. Jadi ibu mohon jaga sikap sopan santun kalian di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah kalian. Yang berikutnya dukungan sosial. Jadi dukungan sosial merupakan faktor yang menentukan kepercayaan diri seseorang. Kalian sekolah didukung oleh orang tua atau tidak? Didukung oleh teman-teman atau tidak? Terus yang berikutnya kesuksesan dalam mencapai tujuan. Jika kalian percaya diri, maka kalian akan bisa mencapai tujuan kalian. Ketika kalian percaya diri, misalnya Given mengikuti lomba karate. Nanti pada saat Given sudah di tempat kegiatan perlombaan, Given melihat berapa banyak orang yang menonton dia. Given melihat
yang menonton saya ini ternyata ada orang-orang dewasa. Jadi saya harus percaya diri dan saya harus yakin bahwa saya pasti bisa. Kalau saya tidak bisa percaya diri dan saya tidak yakin, maka saya tidak bisa mencapai tujuan saya. Terus yang berikutnya pengalaman. Tadi bukan contoh event misalnya. Terus dalam perlombaan tersebut event tidak menang atau event kalah. Jadi nanti dari pengalaman tersebut event ambil pelajaran. Oh ini saya tidak bisa, ini saya belum lolos. Mungkin karena terlalu banyak orang yang nonton sehingga saya gugup. Jadi saya lebih percaya diri lagi ketika saya mengikuti lomba ini. Terus yang berikutnya cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, membangun pola pikir yang positif. Jadi yang pertama itu kita harus membentuk pola pikir kita dengan hal-hal yang positif. Jadi alihkan fokus dari pikiran negatif kalian menjadi afirmasi yang membangun, seperti kalian harus berpikir seperti ini. Saya mampu belajar dan melakukan ini. Saya harus bisa. Misalnya mata pelajaran matematika tentang perkalian. Kalian pertama tidak tahu. Terus kalian bermalas-malasan untuk kalian berpikir begini, saya tidak tahu, jadi saya tidak mau tahu dan saya tidak usah tahu begitu. Kalian jangan berpikir seperti itu. Itu merupakan pola pikir yang negatif. Jadi kalian harus membangun pola pikir yang positif. Kalian yakin kalian pasti bisa. Kalian harus omong begini dalam diri. Saya yakin saya pasti bisa. Saya berusaha. Saya harus mencari tahu bagaimana kalian ini, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hasil yang begini. Yang berikutnya tentang mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi pahami bahwa kalian pasti punya kelebihan dan kekurangan, atau kalian semua tidak punya kekurangan. Kita semua pasti punya kekurangan, toh. Jadi kalian harus pahami dulu kelebihan dan kekurangan kalian itu apa saja. Terus kalian harus fokus kepada kelebihan kalian. Misalnya anak laki-laki kan cenderung lebih memilih bermain bola. Jadi kalian harus mengembangkan potensi kalian. Kalian harus mengembangkan kelebihan kalian. Jadi kalian berpikir bahwa saya harus latihan terus-terus agar saya bisa menjadi pemain bola yang terbaik. Bisa. Yang berikutnya menghindari perbandingan sosial. Yang berikutnya tetapkan tujuan yang realistis dan menjelajahi aktivitas baru. Kalian harus mempunyai pikiran yang terbuka agar misalnya kalian mencoba hal-hal baru. Pas nanti kalian SMP atau SMA pasti kalian melakukan kema. Tahu kema? Kalian kema. Jadi pas aneh kalian punya pikiran negatif, jadi kalian bilang saya tidak mau kema, saya malas, saya mau jadi rumah supaya bermain game, scroll TikTok dan lain-lain. Kalian harus punya pola pikir yang positif agar kalian bisa menambah aktivitas baru atau pengalaman baru dalam kalian punya hidup. Kita kalau kema itu kita mendapatkan banyak hal, banyak teman dan banyak pelajaran juga. Jadi itulah materi kita sekarang. Ibu punya satu video edukasi. Kalian harus menyimak video yang diberikan ibu karena sebentar ibu akan diskusi dengan kalian. Semuanya bisa lihat? Bisa. Yang di belakang bisa lihat? Aku seorang siswa salah satu sekolah desa. Hari-hari yang menjalani terasa sepi dan bosan. Aku bukan orang yang terlalu sehingga aku tak memiliki teman untuk ajak bermain atau sekedar untuk bicara. Aku sulit percaya diri untuk bergaul dengan orang
Meski begitu, aku mempunyai mimpi. Mimpi menjadi seorang penulis yang terkenal. Apakah aku bisa? Apakah aku layak? Pertanyaan itu selalu muncul dari benakku, sehingga aku tak turut mencoba. Sampai suatu saat, aku melihat sebuah video yang memotivasi untuk yakin kepada diriku sendiri. Hari ini, aku memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik. Hari-hariku lebih terasa berwarna dan bersemangat. Karena aku memiliki sesuatu yang tidak ada pada diriku sendiri. Yaitu kepercayaan pada kemampuan diriku sendiri. Pengen dapetin banyak cashback di store lainnya. Dapetin. Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Harus percaya diri, terus apa lagi? Dan untuk rasa percaya diri, Wati merasa hidupnya lebih berwarna dan berarti. Oke, kita tepuk salut dulu untuk Nesya. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Siapa lagi yang mau jawab? Ya, Jacqueline. Wati merasa kurang percaya diri sehingga ia merasa dihindari oleh temannya dan merasa kalau hidupnya membosankan. Oke, tepuk salut dulu untuk Jacqueline. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, jadi kesimpulan materi kita, Ibu simpulkan terlebih dahulu. Kesimpulan materi kita ini, kalian tetap percaya diri ketika melakukan sesuatu agar kalian bisa mencapai tujuan kalian. Jika kalian tidak percaya diri ketika melakukan sesuatu, maka kalian tidak akan mencapai tujuan kalian. Oke, sekarang Ibu membagikan lembar kerja peserta didik nanti KPD untuk kalian isi. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah. Tulis nama, kelas dengan hari tanggal.
Selasa tanggal 19 November. Jawab 3 nomor yang di bagian bawah identitas kalian. Jawab nomor 1, 2, dan 3. Sudah yang di daerah sana sudah? Lagi 5 menit. Ada yang sudah? Yang di daerah sana sudah? Memang sudah? Sudah?
Sudah semua toh? Sudah. Oke, jadi kalian sudah selesai mengisi KPD atau ada yang masih isi? Sudah toh? Sudah. Oke, jadi sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Siapa yang bisa? Given. Oke, Given. Ya. Berikan kesimpulan. Menurut saya adalah dalam hidup kita harus benar-benar merasa percaya diri dalam hidup agar kita bisa mencapai tujuan kita. Jadi kita harus lebih percaya diri. Itu yang menurut saya. Oke, kita tepuk salut dulu untuk Given. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sudah, sekarang kita mengisi satu lagi evaluasi hasil. Masih tahu toh cara untuk mengisi evaluasi hasil? Masih. Masih ada yang bisa? Siapa yang lebih? Sudah masuk itu? Tulis nama dengan kelas kalian, hari tanggal, hari Selasa tanggal 19 November 2024. Terus centang yang sesuai petunjuk.
Sudah semua? Oke, jadi kegiatan bimbingan kasih kita pada siang hari ini sudah selesai. Satu orang pimpin kita untuk terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan bimbingan kasih kita dengan cepat. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu dan juga